Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Bernard Nainggolan selaku Komisaris PT Global Pertama Sejahtera, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Wahyono, Direktur Utama PT Global Pertama Sejahtera, dan yang kita hormati Bapak Ferry Andri S sebagai General Manager Best Western Plus Kemayoran Hotel, yang mudah-mudahan seluruhnya diberikan Allah kesehatan. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terkhusus yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz yang hadir bersama-sama kita di tempat yang baik, pada hari yang baik, dengan niat yang baik, insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Ini pertanyaannya. Ada yang bilang untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau itu secara umum benar. Tapi yang sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah nyatakan tugas manusia itu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan disuruh berlomba-lomba dalam kebenaran. Tapi sayangnya hari ini di Indonesia begitu banyaknya manusia yang merasa dirinya paling benar, sehingga dengan mudahnya menyalahkan pendapat orang lain, menyalahkan gaya hidup orang lain. Padahal kita hidup di dunia ini semuanya sudah dititipkan oleh Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran, ladaihim raqibun atid. Dalam diri kalian itu ada raqib, ada atid, ada pencatat kebaikan dan ada pencatat keburukan. Tapi hari ini banyak orang yang mengambil alih pekerjaan raqib dan atid untuk menilai orang lain. Nah, bagaimanakah berbuat baik yang dianjurkan atau yang diperintahkan dalam Islam? Pertanyaannya, kenapa disebut khair? Tidak hasanah, tidak birrun, tidak ma'ruf. Kalau hasanah sifatnya subjektif,
Makanya kalau kita umat Islam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, bolehkah ditukar? Rabbana atina fid dunya khairan, Rabbana atina fid dunya birran, atau Rabbana atina fid dunya ma'rufan? Tidak pas, karena tatanannya adalah hasanah. Artinya apa? Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia menurut sudut pandangmu, bukan sudut pandang kita. Jadi kalau minta sama Tuhan supaya hidup kita baik di dunia ini, minta sudut pandang Tuhan, jangan sudut pandang kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu mana yang terbaik untuk kita di dunia ini. Kita hanya bisa berikhtiar saja. Jelas, Bu? Jelas. Maka Allah sering mengungkapkan begini, Bu. Pak, Allah sering mengungkapkan begini. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Sebenarnya itu yang kukasih, itu yang terbaik buat kalian, kalau kalian tahu. Sayangnya kalian gak tahu. Maka kalau ditanya siapakah orang yang bertakwa yang sesungguhnya, orang yang bertakwa yang sesungguhnya adalah orang yang siap menerima takdir Tuhan terhadap dirinya. Hari ini aneh, Pak. Saya mengalami sendiri, dan mungkin bapak-bapak juga mengalami yang hal yang sama. Setiap bertemu dengan teman kita, jarang teman kita ketemu, bro, ini di tabungan saya ada 2 miliar nih, kalau ente mau pakai 1 miliar pakai dah. Jarang, Pak. Asal ketemu tetap ngeluh. Itu yang sering. Ini menunjukkan bahwa dia tidak siap menerima takdir Allah dalam hidupnya. Bagaimana supaya kita mampu menerima takdir itu? Bagaimana caranya supaya kita siap apapun takdir yang ditetapkan Allah kepada diri kita? Syaratnya cuma satu, Pak. Syaratnya cuma satu. Ingat satu kata ini, Pak. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita punya harta, harta titipan Allah. Kita punya jabatan, jabatan titipan Allah. Kita punya anak, anak titipan Allah. Punya suami, suami titipan Allah. Punya istri, istri titipan Allah. Gak ada yang punya kita. Semua yang diberikan Allah ini hanya sebagai alasan. Alasan untuk apa? Yang pertama, untuk kamu bisa mendapatkan amal yang soleh. Yang kedua, alasan untuk kamu bisa mendapatkan dosa. Maka yang menentukan kita dapat kebaikan atau dapat dosa, kita, bukan orang lain. Makanya sekali lagi saya ingatkan, tugas kita cuma berbuat baik. Kepada siapa, Pak? Seluruh manusia. Bukan berarti kalau orang Islam hanya boleh buat baik sama orang Islam. Tidak. Salah itu. Saya cerita sedikit Nabi Nuh. Ketika beliau naik ke dalam perahunya, karena terjadi banjir besar, tiba-tiba babi ikut naik ke atas. Nabi Nuh kesel. Nabi Nuh bilang, "Hei babi, ngapain kau naik ke atas perahu ini? Kau cuma nambah beban saja. Udahlah kau jelek, tidak ada manfaat." Apa kata si babi? "Hei Nuh, sesungguhnya kau sedang menghina aku atau sedang menghina yang menciptakanku?" Akhirnya Nabi Nuh beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi ayo kita hargai siapapun itu. Kenapa? Karena Allah sudah katakan tadi, Pak, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sebenarnya yang kuberikan, itu yang terbaik buat engkau, andaikan kau tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Hari ini ada penyantunan ya. Adik-adik sudah dapat santunannya? Masih kurang? Nah, kalau masih kurang nanti malam banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan nanti malam Lailatul Qadar. Minta sama Allah. Amin ya Allah. Terakhir Pak, sebagai penutup, saya mau bercerita ini. Anak yatim. Ada di sini anak yatim? Ada? Yang udah tuir jangan tunjuk tangan. Udah tua tunjuk tangan. Bulan ini anak yatim ya? Suatu ketika, Pak tolong perhatikan Pak. Suatu ketika ada seorang ulama berasal dari Maghribi atau dari Maroko. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berpesan, "Hei fulan, pergilah engkau ke kota Mekah, jumpailah seorang laki-laki bernama Fulan bin Fulan. Sesungguhnya dia itu ahli sorga." Si ulama tadi antara yakin dengan tidak. Akhirnya besok malamnya dia bermimpi dengan mimpi yang sama, tapi dia belum yakin. Sampai hari ketiga dia bermimpi dengan mimpi yang sama. Akhirnya dia kemas pakaiannya, dia berniat musafir dari Maroko berangkat ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah dia mulai mencari orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, si Fulan bin si Fulan tadi. Tapi ternyata tidak ditemukan di kota Mekah. Akhirnya ulama tadi mulai mencarinya ke pinggir kota Mekah. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seseorang. Orang itu bertanya, "Untuk apa Anda mencari si Fulan? Orang semulia Anda, seorang ulama, mencari orang seperti dia?" Pergi sholat tidak pernah, mengerjakan umroh tidak pernah, apalagi mengerjakan haji. Kata si ulama tadi, "Tapi saya perlu bertemu dengan dia karena saya ada perlu yang ingin saya sampaikan." Baik, jika itu memang keinginanmu. Akhirnya dibawa. Si ulama tadi berjumpa dengan si Fulan bin si Fulan tadi. Setelah bertemu, si ulama tadi bertanya, "Benarkah kamu bernama si Fulan bin si Fulan?" "Ya." "Ada apa Anda mencari saya?" "Saya membawa pesan dari Maroko. Pesan dari Rasulullah. Rasulullah katakan kamu seorang ahli sorga." Dia tertawa. "Ahli sorga? Saya sholat saja tidak pernah, berangkat haji tidak pernah, umroh tidak pernah. Kamu ini sebenarnya siapa? Jangan-jangan kamu ini sudah gila." Kata si ulama tadi, "Demi Allah, saya baru saja mengerjakan umroh dan mengerjakan haji. Tidak mungkin saya berbohong kepada Anda. Coba Anda ceritakan kepada saya, apakah amal yang pernah Anda kerjakan selama ini? Andai pun Anda tidak sholat, Anda tidak puasa, Anda tidak pernah haji, mungkin ada yang lain." Dia coba mengingat-ingat. Akhirnya si Fulan tadi, dia bilang, 2 tahun yang lalu tetangga saya meninggal dunia. Dia meninggalkan anak 2 dan seorang istri. Berarti anaknya anak yatim. Maka semenjak meninggal tetangga saya itu, saya bernazar bahwa berapapun penghasilan saya akan saya bagi 2 untuk keluarganya yang dia tinggalkan, karena di situ ada 2 orang anak yatim. Masya Allah. Saya cuma mau bilang, Pak, Bu, Rasulullah pernah ngomong bahwa kelak orang yang memuliakan dan menyayangi anak yatim itu, kata Rasulullah, seperti ini denganku di dalam sorga. Jadi yang hari ini belum punya anak yatim, ayo cari anak yatim, nafkahi hidupnya. Khusus buat bapak-bapak, kalau mampu nikahi maknya.
Kalau nggak mampu jangan. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah itu adalah orang yang paling menyayangi anak-anak yatim. Jadi mudah-mudahan siapapun inisiator kegiatan ini, kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan hartanya. Amin. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya. Amin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah hidayah kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbuat baik, kita sering berpikiran bahwa berbuat baik itu cukup hanya kepada satu agama. Kadang-kadang ada yang satu partai, ada yang kadang-kadang satu suku. Padahal Allah menyatakan fastabiqul khairat di dalam Al-Quran itu tidak terkecuali, Pak. Maka kalimatnya umum. Maka berlomba-lombalah kalian berbuat kebaikan. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kira-kira berbakti sama orang tua buat baik nggak, Pak? Dek, berbuat baik sama orang tua kira-kira amal soleh nggak? Amal soleh. Saya mau kasih tahu ini, Pak. Bapak berapa bersaudara? Berapa bersaudara? 2. Siapa di antara berdua yang paling kaya, itulah yang paling disayang orang tua. Saya ulangi. Siapa bersaudara yang paling kaya, itulah yang paling disayangi orang tua. Kok bisa? Karena dia telah berbakti melakukan kebaikan kepada orang tuanya dan orang tuanya telah meridhoi hidupnya. Loh, kami 5 bersaudara Pak Ustadz, kenapa kok 5-5-nya susah? Ada yang gitu? Ada. Kenapa? Karena ternyata ibunya sering buruk sangka dengan anaknya. Begitu anaknya lahir, dia lihat, aduh ya Allah, jadi apa lah kalau nanti besar nak? Nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena sering buruk sangka. Saya ingatkan sekali lagi, berbuat baik kepada sesama, terutama kepada orang tua. Berbuat baik khair di dalam Quran itu, Pak, perlu dipahami, bukan subjektif, tapi subjektif dan objektif. Contoh, Bapak punya tetangga kena PHK, tidak kerja-kerja, hidup susah, Bapak datang kasih duit 200.000. Bro, ini ada duit 200.000, makanya mulai besok jalan, jangan di rumah melulu, bangun jam 10 mah gimana mau dapat rezeki? Sholat nggak pernah, apa nggak pernah. Diambilnya duit 200.000 tadi, Pak, lemparkannya ke muka Bapak. Wah, duit gua nih monyet. Benar nggak? Kenapa? Karena itu nggak khair. Jadi kalau mau nolong orang, buat baik sama orang, ya benar-benar buat baik, Pak. Nggak usah banyak komentar. Saya punya teman, dia pernah melihat seorang tukang kerupuk lewat dari gang pakai tongkat. Ternyata si penjual kerupuk itu buta. Karena dia kasihan, dia ambil duit 50.000, dia kasih sama si buta tadi, si penjual kerupuk. Si penjual kerupuk tanya, Bapak mau beli berapa? Enggak, Pak, itu buat Bapak. Dicampakkannya uang 50.000 tadi ke parit, Pak. Kebetulan di sebelahnya parit, dicampakkannya. Kenapa? Karena dia merasa dia dihina, karena dia bukan seorang pengemis, tapi dia seorang pedagang. Jadi tidak semua niat baik kita itu akan berhasil baik kalau tidak ditempatkan pada tempatnya. Maka kalau ada orang mengatakan kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun pahit, ini harus digunakan di mana saja, salah. Contoh, ada seorang bapak usia 80 tahun. Sewaktu menikah dengan istrinya, tentu istrinya cantik karena masih muda, dan dia tidak akan malu mengatakan, hei cantik.
Tapi ketika sudah usia 80 dan istrinya mungkin usianya sudah 75 tahun, haruskah dia berkata jujur? Gara-gara ada hadis Nabi yang mengatakan kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun akibatnya pahit gitu. Haruskah dia mengatakan itu? Enggak. Tidak boleh. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, itu harus dibalut dengan kebaikan. Gak bisa sembarangan. Harus dibalut dengan kebaikan. Contoh nih, si Teteh nanya sama teman yang sebelah, coba lu lihat gue udah cantik belum? Pasti yang sono akan bilang begini, mau jawaban jujur apa enggak? Kenapa? Karena kalau nanti jelek, dijawab jelek oleh temannya akan tersinggung. Maka dia akan tanya, ini jawabannya jujur apa enggak? Atau kalaupun dia menurut dia si perempuan tadi yang bertanya itu jelek, dia akan bilang di mana letak kejelekannya, tapi dengan bahasa yang halus, bukan berarti kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun akibatnya pahit. Ditamparnya teman. Setengah mati dia pergi ke salon, Pak. Toto dibilangnya jelek. Ya kan kesel. Jadi kalau kita ngomong itu harus dibalut dengan kebaikan. Jangan sampai orang merasa tersinggung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi berbuat baik itu ada dua macam. Yang pertama baik dengan qaul, perkataan. Yang kedua baik dengan sikap atau perlakuan. Saya ulangi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jelas. Dan Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam bahasa agamanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua kepada siapa? Berbuat baik kepada saudara. Ini sering ini Pak, apalagi kalau orang tua sudah meninggal dunia. Saudara kayak perang Rusia dengan Ukraina, sama-sama di Eropa tapi sama-sama punya dendam. Tadinya waktu hidup orang tuanya akur banget, kakak sama adik. Begitu orang tuanya meninggal, mereka sudah mulai tidak teguran. Lama-lama mulai jauh-jauhan. Ternyata ada masalah warisan yang tidak tuntas diselesaikan. Sekali lagi saya ulangi Pak, harta hanya titipan, jabatan hanya titipan. Maka yang paling bagus itu bagaimana? Ini bulan suci Ramadan Pak. Saya sering, yuk perbaiki hubunganmu dengan Allah di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana cara memperbaikinya? Perbaiki amalmu. Yang kedua, perbaiki jangan suka suuzon sama Allah. Perbanyak husnuzon, baik sangka sama Allah. Sekali lagi, Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita.